Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningyang pada hari ini, Kamis 11 Desember 2025. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jika ada di antara kita ada yang dalam keadaan sakit atau bersusah hati pada saat ini, biarlah pada hari ini kita semua bersukacita bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Senantiasa bersyukur atas hari-hari, atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita lepaskan segala kepenatan kita, segala yang membuat hati kita tidak tenang, tidak bersyukur pada hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, meluangkan waktu kita sejenak sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berkarya dan melakukan segala kegiatan kita, baiklah mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas hari yang baru dan nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami tidur yang nyenyak dan nyaman pada sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa tidur dengan tenang, aman dalam lindungan kasih-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa dibangunkan kembali dalam keadaan sehat sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun, untuk kami akan kembali berjalan dan melangkah melakukan segala kegiatan kami ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya pada hari ini ya Tuhan, izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami renungkan dan kami dengar bisa menjadi kekuatan dan pelita dalam perjalanan kami hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini di hari Kamis 10 Desember 2025 diambil dari dua bacaan. Yang pertama adalah dari Yeremia 31 ayat 3 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bacaan yang kedua terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang kembali ya dalam bacaan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini yang menjadi bekal kehidupan kita, terambil dari Yeremia 31 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 16. Dari dua bacaan tadi, diberi judul untuk renungan kita adalah kasih Allah. Di sini saya mencoba untuk menguraikannya sedikit atas dua bacaan tadi yang diberi judul kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentu pernah mendengar kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mungkin sudah banyak yang hafal dengan lagu ini ya, dan cukup familiar lagu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya tahu siapa yang menciptakan lagu kasih Allahku sungguh telah terbukti? Tentu kita sepertinya tidak perlu tahu ya siapa yang menciptakan lagu itu. Yang jelas lagu itu sangat berkesan di dalam kehidupan kita. Mungkin boleh saya sampaikan bahwa yang menciptakan lagu itu adalah D.S. Yuda de Mailool. Itulah yang menciptakan lagu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti memiliki syair yang luar biasa ya Bapak Ibu. Syair yang indah untuk memuji dan mengucap syukur atas kasih Allah yang sudah terbukti di dalam kehidupan kita.
terutama melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia, dan mengajak pendengar juga mengajak kita semua untuk bersyukur serta tidak takut akan masalah kehidupan. Deskripsi kasih yang paling indah dan mendalam dalam kehidupan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada bangsa Israel yang walaupun mereka sering berontak atau tidak setia, tetapi mereka tetap dikasihi Allah. Allah mengasihi dengan kasih yang kekal, yang berarti tidak berakhir, tidak tergantung pada situasi, tidak berubah oleh kegagalan manusia. Di sini sudah diingatkanlah kasih Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita ya. Tidak tergantung oleh situasi, tidak berubah oleh kegagalan manusia. Sedangkan kasih manusia itu seringkali berubah-ubah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang orang itu sayang sekali kepada kita, pada menit ini dia sayang, tiba-tiba dalam berapa detik dia berubah menjadi tidak sayang lagi kepada kita. Mungkin pernah itu kita alami di dalam kehidupan kita ya. Tapi kasih Allah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita ya. Kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia ya Bapak Ibu, yang bisa berubah-ubah. Sebab Tuhan tetap mengasihi walau kita jatuh, walau kita menjauh. Dia sabar menanti kita kembali. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan kasih-Nya kepada Israel. Yohanes memberikan kesaksian bahwa kasih Allah itu diperluas untuk seluruh dunia. Kasih Allah ditunjukkan dengan nyata mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan menyerahkan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ini adalah kasih yang berani berkorban, kasih yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memberikan hidup yang kekal. Dunia mungkin mengecewakan kita Bapak Ibu ya Saudara ya. Dunia sangat mengecewakan kita, bahkan sering kali dunia itu mengecewakan kita. Karena dunia mengasihi dengan syarat. Orang-orang bisa melupakan kita dan manusia mungkin sering gagal menunjukkan kasih kepada sesamanya. Kasih-Nya berubah, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kasih Allah tidak tergantung pada siapa kita, tetapi pada siapa Dia. Kasih-Nya tidak berubah, tidak bersyarat, dan tidak pernah berakhir. Mari datang kepada kasih yang sejati, kasih Allah yang kekal dan tidak pernah gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pada hari ini, di hari Kamis 11 Desember, bahwa kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita akan beraktivitas dan menjumpai orang-orang sekeliling kita yang tiba-tiba berubah kasih-Nya kepada kita, tetaplah percaya bahwa kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita jangan pernah takut dalam segala perjalanan kehidupan kita hari ini. Tetap semangat, bersukacita, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Demikianlah Bapak Ibu firman yang bisa menguatkan kita sepanjang hari ini. Kiranya firman itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan pelita dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Haleluya, amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mencari segala berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan agar sepanjang hari ini hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami sudah bisa mendengar sedikit dari firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersukacita, bersyukur untuk kehidupan yang akan kami jalani. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kami, karena kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Sekalipun orang-orang dunia mencerca kami, melupakan kami, tapi kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kami dan tidak pernah berubah. Ya Bapa di surga, ajarkan kepada kami untuk pada hari ini bersikap baik kepada siapapun ya Tuhan. Tetap menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Engkaulah yang lebih tahu
Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik pada hari ini. Kami serahkan seluruh perkara kehidupan kami dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini yang akan kami lakukan. Dan Tuhan yang memimpin setiap aktivitas kami. Curahkan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera di dalam kehidupan yang akan kami jalani. Dan pada hari ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman kami yang hari ini ada dalam keadaan sakit. Mungkin banyak yang ada dalam keadaan bergumul ya Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan hati yang bersukacita, hati yang senantiasa bersyukur, agar mereka juga datang kepada Engkau dan menyerahkan segenap kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang memberikan kesembuhan dan memulihkan mereka dari segala masalah dan pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dan melakukan tugas-tugas mereka seperti biasanya ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kehendak Engkau yang terjadi pada hari ini bukan kehendak kami. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan jadikanlah kami berkat dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas pada hari ini, selamat menerima berkat Tuhan, berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Senantiasa bersyukur, tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat menjalani segala proses hidup ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.